Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semangat lagi untuk menggali ilmu dan menggali ilmu. Baik, di pertemuan keempat ini nanti kita akan bahas ada 3 materi yang kita bahas. Nanti fungsi dan peranan gerakan kepramukaan, struktur organisasi gerakan pramuka. Setelah itu nanti yang terakhir kita lihat adalah Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Langsung sekaligus. Ya. Atau nanti dilihat saja di pertemuan berikutnya materinya tentang apa. Oke, baik. Saya izin share dulu untuk yang pertama. Fungsi peranan kepramukaan. Oke, kelihatan ya teman-teman di rumah. Baik. Fungsi gerakan pramuka ya. Kita lihat fungsi dari gerakan pramuka ini itu sebagai salah satu penyelenggara pendidikan non formal ya, di luar sekolah dan di luar keluarga yang seperti minggu lalu tidak saya bahas. Jadi salah satu pendidikan ya. Jadi menyelenggarakan pendidikan non formal. Ciri khususnya itu adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan dan sistem AMO ya. Jadi di gerakan pramuka pendidikan yang non formal yang diajarkan di luar itu, di luar sekolah baik di luar keluarga itu adalah tentang dasar kepramukaan ya, metode kepramukaan dan sistem AMO. Sebagai penyelenggara pendidikan non formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Jadi ada fungsi dan tujuan gerakan pramuka. Tujuannya itu meliputi yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan pramuka. Jadi mendapat pendidikan kepramukaan yang tadi di sini ada dasar kepramukaan ya, dan pelatihan pramuka, metode kepramukaan dan sistem AMO-nya. Terus pengembangan pramuka ya. Terus yang C, pengabdian masyarakat dan orang tua. Terus yang D, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Jadi bermain tapi berorientasi pada pendidikan. Oke. Itu mengenai fungsi gerakan pramuka dan tujuan dari gerakan pramuka. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjut. Nah, kita lihat tugas pokok dari gerakan pramuka. Jadi tugas pokoknya ini, dari tugas pokok dari gerakan pramuka itu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kadar pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tugas pokoknya ini tidak beda jauh sama yang di Hizbul Paton. Ya. Nah, bersama kan sama-sama menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi bagi anak, pemuda, ya, cuman di Hizbul Paton di situ ada yang menuju ke pemuda remaja. Ya. Untuk tujuannya untuk membentuk atau tenaga kader pembangunan ya, yang berjiwa Pancasila. Bedanya di sini. Oke, itu mengenai tugas pokok gerakan pramuka. Lanjut. Ada dasar hukum pendidikan kepramukaan. Ini pendidikan kepramukaan ini yang diatur dalam beberapa peraturan ya, mulai dari undang-undang, peraturan presiden,
peraturan menteri dan peraturan kuartir nasional gerakan pramuka, dan ada juga peraturan menteri dari pendidikan dan kebudayaan, karena kepramukaan itu lingkupnya di pendidikan, makanya ada aturan dari menteri pendidikan dan kebudayaan. Oke, kita lihat yang pertama, dasar hukum pendidikan kepramukaan. Yang pertama, yang A adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ya, tentang gerakan pramuka. Ya. Jadi itu terkait dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 131 tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor ya 5169. Itu yang ada di undang-undang, dasar hukumnya yang di undang-undang. Terus yang kedua kita lihat dasar hukumnya di peraturan presiden. Ini peraturan presiden itu di nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita berharap kali telah diubah terakhir dengan peraturan presiden Republik Indonesia di tahun di 13 tahun ya, di 2014. Itu mengenai peraturan presiden. Peraturan menteri tentang pendidikan nasional ya, pembinaan kesatuan. Terus yang keempat, kuartir gerakan nasional gerakan pramuka. Jadi ada keputusan itu di nomor 231 di tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggarakan gugus depan gerakan pramuka. Jadi adanya gugus depan itu pada tahun muncullah pada tahun 2007. Kalau untuk pendidikan peraturan Menteri Pendidikan itu di tahun 2014 di nomor 63 pendidikan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Makanya di setiap sekolah itu ada ekstra wajibnya pramuka. Jadi teman-teman itu dianjurkan kenapa mengambil mata kuliah kepanduan, yaitu tujuannya. Ya. Karena di sekolah ada ekstrakurikuler kepramukaan, pendidikan kepramukaan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ya, baik SMP maupun SMP. Oke, itu mengenai dasar hukum dari pendidikan kepramukaan. Next. Kita lihat pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Ya. Jadi ekstrakurikuler itu adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Ya. Di luar. Makanya kalau ekstra biasanya diambil pada saat hari Sabtu, ya. Jadi semua ekstra setempat itu hari Sabtu. Karena dia di luar jam belajar kurikuler. Kurikulum standar, sorry. Tujuannya ekstrakurikuler ini adalah untuk peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik, yang saya bilang non akademik, ya. Ada yang misalnya di akademiknya tidak peserta didik di akademiknya itu kurang baik atau kurang menguasai, tapi di non akademiknya dia lebih berprestasi. Oke. Jadi ekstrakurikuler wajib ini salah satu program yang harus diikuti seluruh sekolah atau wajib, ya. Jadi wajib diikuti oleh peserta didik tanpa terkecuali. Kan ada ekstra yang di sekolah-sekolah itu ada ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Pilihan itu kan kalau pramuka tetap wajib, baik dari SD, SMP maupun SMA itu wajib. Ya. Nanti pilihannya bisa misalnya kayak yang cowok kan ada yang kalau cewek cowok futsal, voli, basket, ya. Terus ada lagi ekstra banyak lah, karate, pencaksilat dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Pendidikan pramukaan sudah artinya sudah. Oke. Itu mengenai fungsi dan kedudukan pramukaan. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Tidak ada, saya lanjut ke struktur organisasi kepramukaan.
Oke, struktur organisasi pramuka. Kita lihat dulu pengertian dari struktur organisasi gerakan pramuka. Jadi struktur gerakan pramuka ini adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling atas beserta mekanisme kerjanya dengan struktur organisasi tersebut. Kalau teman-teman bisanya pengen tahu yang lebih jelasnya itu secara real atau terpampang, itu bisa main-main misalnya ke Warcap, ya. Tahu ke Warcap? Di daerah mana? Tiga Bordir itu ke atas. Ya, itu di situ sampean bisa lihat bagannya. Sekitar mulai dari majelis pembimbingnya sampai yang paling bawah itu adalah anggota-anggota. Ya. Nah, di sekolah-sekolah juga ada sama, ya. Itu lebih dirincikan lagi. Jadi mulai dari kepala sekolah, kesiswaan, ya, sebagai mabigusnya kepala sekolah, ya, sampai di bawah nanti ada pembina masuk ke anggota. Lebih rinci lagi. Itu mengenai struktur organisasi pramuka. Jadi tingkatan-tingkatan yang ada di gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka ini diatur dalam keputusan Kewartir Nasional Gerakan Pramuka di tahun 2020, di nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Jadi pembuatan struktur organisasi itu tidak sembarangan, ya. Jadi semuanya diatur. Jadi urutannya harus sama atau pas. Itu mengenai pengertian singkat tentang struktur organisasi. Kita lihat peranan majelis pembimbing. Majelis pembimbing ini tugasnya adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material dan finansial kepada Kewartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Jadi gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk itu pada masing-masing tingkat Kewartir dan tingkat gudeg dan saka. Jadi majelis ini peran majelis pembimbing. Ya, majelis pembimbing itu tujuannya adalah untuk ya membimbing baik bantuan moral, ya, finansial. Jadi semua misalnya kalau biasanya di sekolah-sekolah itu kan ada sanggar namanya, ada sanggar pramuka. Itu baik mulai berupa dari sanggarnya, tempat, peralatan dan lain sebagainya, itu nanti larinya ke majelis pembimbing. Ya. Ini dari kalau struktur organisasi dia yang paling atas, ya, bisa dikatakan dia adalah sebagai kepala sekolah. Kalau di struktur organisasi itu namanya majelis pembimbing. Jadi ini semua apapun terkait mengenai gudeg, ya, depan dan lain sebagainya, gerakan pramuka itu bantuannya dari majelis pembimbing. Majelis pembimbing gerakan pramuka itu dalam melaksanakan fungsi membimbing bantuan moral, organisatoris, material dan finansial kepada saka atau gudeg atau Kewartir sesuai kebutuhan jajarannya. Ya. Jadi ini tugasnya gerakan. Jadi majelis pembimbing gerakan pramuka itu tugasnya seperti itu. Itu peranan dari majelis pembimbing. Oke, lanjut. Kita lihat fungsi dari Kewartir-Kewartir. Apa sih Kewartir itu? Kewartir itu adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada Kewartir, satuan dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Itu pengertian dari Kewartir. Ada Kewartir cabang, ya, Kewartir nasional, Kewartir daerah. Ini tugasnya itu mengelola gerakan pramuka.
ya, yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir satuan, ya, gugus depan. Gugus depan itu misalnya di sekolah-sekolah. Makanya kalau untuk membuat ada yang papan yang ada gugus depannya itu biasanya ada 2 nomor, misalnya 1403 dan 1404, itu ada 2 nomor untuk memisahkan antara satuan putra dan satuan putri. Jadi ada 2. Itu ngurusnya di kuartir, ya. Jadi kalau misalnya di tingkat sekolah di lingkup kabupaten, berarti ngurusnya di kuartir cabang atau biasa disebut dengan kuarcap. Ya. Jadi ngurusnya di situ, nanti keluarlah seperti di universitas ini, kalau mau ngurus urusannya ke kuarcap, sehingga muncul atau keluar nomor gugus depannya. Cuman di sini lingkupnya masih belum jadi masih disetarakan untuk nomor gudegnya. Nah, itu mengenai kuartir. Kita lihat fungsinya. Maka dari itu, fungsi dari kuartir itu sendiri adalah mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan. Jadi dipimpin secara kolektif oleh para andalan. Ini fungsi dari kuartir, ya, mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan. Oke, itu fungsi dari kuartir. Gugus depan, lihat gugus depan. Gugus depan itu biasanya disingkat dengan gudeg. Yang tadi saya ada sebut gudeg, gudeg itu namanya gugus depan. Itu merupakan suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka penyelenggara kepramukaan. Ya. Dan sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, sebagai pembinaan anggota muda itu seperti misalnya kalau di SD, kita kembali ke SD saja. Ke SD itu ada anggota muda yang golongan siaga dan penggalah. Jadi itu tujuannya adanya gudeg, ya, sehingga menampung satu wadah. Di sekolah itu ada gudegnya antara Pak dan Bi, putra dan putri, ya, terus dibina. Nah, sekarang kan lagi lomba tingkat SD yang kalau dulu alumninya LP2 kemarin, yang menang itu dari SD Pagerwojo. Ada yang kalau alumni itu mereka lanjut ke LP3, ya, dilanjut terus. Itu adalah anggota-anggota muda yang dibina untuk dibentuk untuk mengikuti lomba tingkat untuk mendapat prestasi di tingkat. Nah, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Jadi gudeg itu menandakan bahwa adanya suatu pangkalan gerakan pramuka. Misalnya kalau di SD atau misalnya di universitas ini tidak ada nomor gudegnya, berarti belum ada pangkalan pramuka. Ya. Maksudnya seperti kayak di sini kan hanya ada HW, ya, ada UKM HW saja, pramukanya belum ada. Karena belum ada nomor gudegnya, ya, gugus depannya. Kalau di sekolah-sekolah pun sama, tapi rata-rata sekarang semua sekolah sudah punya gugus depan, ya. Jadi punya pangkalan tersendiri, tergantung pangkalan itu bersinar atau enggak, ya. Sering terekspos atau sering terkenal mengikuti lomba atau tidak. Biasanya yang lebih terkenal itu yang mengikuti kegiatan pramuka, lomba-lomba, nah, itu pasti terkenal, apalagi di perlombaan juara terkenal gudegnya. Nah, kita lihat gudeg lengkap, ya. Jadi gugus depan itu dikatakan lengkap ketika di dalamnya itu ada misalnya satuan perindukan siaga. Ini kembali lagi ke SD, ya. Siaga, satu pasukan penggalang, ya. Jadi satu perindukan itu anggota, ya.
Jadi kalau siaga kan masih kecil, jadi perindukan, namanya perindukan. Nah, kalau penggalang itu sudah masuk ke pasukan. Jadi sama. Satu pasukan penggalang, satu ambalan penegak, dan satu perencana pandega. Jadi kalau ada yang sudah di SMA, ya penegak, ya pandega harus punya satu rencana. Sehingga di situ dikatakan nanti baru bisa lengkap gudegnya. Itu dikatakan gudeg lengkap. Oke, itu mengenai gugus Jepang. Oke, itu terkait dengan struktur organisasi pendidikan gerakan pramuka. Lanjut yang terakhir, materi. Terakhir, Trisatya dan Dasadharma. Baik, Trisatya dan Dasadharma. Tahu ya isi dari Trisatya? Tahu? Lupa. Kita lihat pengertiannya dulu. Tri itu adalah 3 dan Satya itu adalah kesetiaan. Artinya 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Ya. Ini mengenai Tri Satya. Di Tri itu 3, Satya itu adalah kesetiaan. Jadi kalau ada yang namanya Satya berarti setia. Belum tentu. Insya Allah. Oke. Ini artinya ya. Jadi Tri Satya 3 dan Satya itu adalah kesetiaan, yang digabung adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Jadi itu kata-kata. Oke, jadi kita lihat isinya. Isi Trisatya. Jadi Trisatya itu Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, ini sama kayak yang Hizbul Waton kemarin, cuman awalannya diganti ya. Demi harkat dan martabatku, janjinya dan bla sampai sungguh-sungguh. Demi kehormatan Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama kan? Menolong 2, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3, menepati dasar dharma. Sama. Kalau yang di Purwaton itu menepati undang-undang Pandu KW. Sama aja. Karena apa? Dari satu kesatuannya, semuanya dari gerakan pramuka, baik pun gerakan pramuka maupun HW itu, HW pernah bergabung di gerakan pramuka.
Cuman ketika HW membentuk SK-nya sendiri, HW lebih menerapkan sistem pengajaran ke akidah Islam. Baik, ini mengenai Trisatya. Jadi isinya ini, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. 3. Trisatya. Ini yang tadi di awal itu adalah 3 kesetiaan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh peserta didik. Ya. Anggota pramuka dipatuhi oleh anggota pramuka. Ini Trisatya. Jadi ini isinya. Kita lihat dasa dharma. Ya. Kita lihat pengertiannya. Dasa itu 10. Dharma itu adalah perbuatan baik atau kebajikan. Jadi dasa dharma itu adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat isinya, ada 10. Sama dengan janji pandu, undang-undang pandu. Dasa dharma pramuka, pramuka itu. Katanya gitu. Jadi dasa dharma pramuka, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini jelas. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan, kita selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya, misalnya sholat, dan lain sebagainya lah, berbuat baik. Terus yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, cinta alam, jadi tanaman dan lain sebagainya yang makhluk hidup, ya. Cinta alam. Terus yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Di sini juga diajarkan hemat, cermat, dan bersahaja. Itu ojo boros. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sama dengan HW. Itu kalau HW itu suci dalam hati, ya. Suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau di dasa dharma hanya suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak ada kata hati. Oke. Ini isi dari dasa dharma pramuka. Tadi ada Trisatya, ya, ada 3. Dasa dharmanya ada 10. Ya. Jadi ini yang disarankan dari 10 kebajikan ini atau perbuatan baik ini, itu yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dasa dharma ini diucapkan pada saat misalnya upacara pembukaan latihan, atau misalnya penutup latihan nggak pakai, nanti pelantikan, ya. Pelantikan itu Trisatya dan dasa dharma itu wajib. Kalau perlu dihafalkan. Jadi nanti adik-adiknya itu disuruh hafalkan. Jadi ada biasanya untuk menghafal itu disingkat taci papa re ra edi apa ngonoto. Itu ya, itu isi dari dasa dharma. Badan power. We never fail when we try to our duty. We also fail when we neglect to be it. Thanks for your attention. Artikan sendiri. Oke. Itu tadi mengenai fungsi dari peranan kepramukaan, struktur organisasi, terus ada Trisatya dan dasa dharma. Ada pertanyaan? Tidak ada.
Minggu depan di pertemuan kelima nanti kita akan berbicara mengenai AD dan ART-nya Kafka. Ya. Itu aja. Yang di rumah ada pertanyaan? Di kelas ada pertanyaan? Tidak ada? Atau yang di rumah? Oke. Soal UTS, saya kasih bocoran dikit. Soalnya ada 4. Soalnya ada 4. Tinggal berapa pertemuan lagi kita akan UTS? 2 pertemuan lagi. 5 dan 6. Setelah itu UTS. Paling di awal bulan November. Awal atau akhir ya? Akhir Oktober. Sekitar itulah. Nanti UTS. Dipersiapkan materinya dari pertemuan kedua sampai ke 7. Oke. Itu baik kepanduan maupun olahraga. Olahraga nanti praktek ya, pertemuan 6 dan 5. Nanti kita di luar. Jaga bosan. Oke. Untuk yang kepanduan, setelah UTS, baru kita ada praktek. Kita praktek berbagai macam, misalnya terutama adalah teman-teman harus bisa membuat pioneering. Kalau dulu kan di SMA atau SMP pasti pernah, SMP pasti pernah. Di SD bahkan kalau misalnya ikut pramuka, kegiatan pramuka pasti tahu. Mungkin sekarang perlu diingatkan lagi, sehingga nanti pada saat pengaplikasian teman-teman ketika mengajar, ayo anak-anak buatkan pioneering. Nah, jangan sampai adik-adiknya tanya, ini gimana Bu, talinya gimana, dan lain sebagainya. Gimana ya? Nah? Apa? Lihat YouTube. Ya, kesuwen Mas. Sama lihat YouTube, anak-anak lari semua. Ya. Oke. Itu saja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, untuk perkuliahan hari ini, di 3 materi tadi, semoga bermanfaat. Ya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Kita sama-sama belajar. Ayo kali sama-sama materi, ya, ilmunya, sehingga terus bertambah dan bertambah. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.